beli kulkas baru tapi tidak boleh dicolokkan begitu sampai di rumah. Penyebabnya apa ya teman-teman? Di video saya kali ini saya bakal membahas tentang kulkas ya teman-teman. Kenapa ketika kita beli kulkas baru tidak boleh langsung dicolokkan ketika sampai di rumah ya teman-teman. Apalagi kita tidak sabaran ketika beli kulkas baru sampai di rumah. Biasanya kita pasti tidak sabar untuk langsung mencoba atau menghidupkan ya teman-teman. Apalagi yang namanya pengiriman atau kita membeli kulkas sekarang itu pasti dikirim kulkasnya besok, tambah nggak sabar kita ya teman-teman. Nah, untuk menghindarinya tidak atau hal yang bisa menyebabkan lebih fatal, alangkah baiknya disimak video ini sampai habis ya teman-teman. Dan saya akan kasih tahu tips untuk kulkas kita agar hemat listrik juga ya teman-teman. Simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Teman-teman berencana membeli kulkas baru dalam waktu dekat? Peralatan elektronik ini memang menjadi kebutuhan bagi banyak orang area di sekitar sekarang. Sebab kulkas dinilai memiliki peran yang sangat penting untuk sehari-hari dalam hal penyimpanan makanan dan minuman. Ini digunakan sebagai pendingin dan penyimpan makanan dengan harapan tahan lama. Difungsikan untuk pemakaian jangka panjang, penting untuk merawat kulkas dengan tepat, termasuk perawatan awal ketika pembeliannya. Difungsikan untuk pemakaian jangka panjang, penting untuk merawat kulkas dengan tepat, termasuk perawatan awal ketika membelinya. Anda mungkin akan disarankan oleh penjual kulkas untuk menghidupkan kulkas setelah kulkas sampai di rumah. Bukan tanpa alasan, ini adalah cara agar kulkas bisa awet dipakai bertahun-tahun. Tapi, tahukah Anda apa alasannya di balik praktik ini? Kulkas baru yang beli dari toko elektronik manapun pasti dikirim menggunakan kendaraan pengangkut. Saat pengiriman, kemungkinan besar kulkas bergoyang-goyang atau terguncang selama perjalanan. Akibatnya, oli dalam kompresor kulkas berpindah-pindah, bahkan bisa bocor ke dalam sistem pendingin. Oli yang bocor ke dalam sistem pendingin membuat sirkulasi freon menjadi tersumbat dan terjadi kebuntuan pada sistem peredaran gas freon. Jadi apabila kulkas langsung beli dinyalakan, sebelum posisi oli kembali ke tempatnya akan terjadi kerusakan karena penyumbatan. Maka itu kulkas baru yang baru sampai di rumah harus didiamkan terlebih dahulu dalam posisi tegak atau berdiri dengan sesuai area kulkas akan diletakkan. Waktu untuk menunggu kulkas baru dinyalakan setelah kulkas baru sampai di rumah dibutuhkan waktu antara 3-24 jam untuk didiamkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya tergantung dari merek dan jenisnya, namun beberapa kulkas seperti Whirlpool, kulkas ekstra besar, membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk didiamkan terlebih dahulu sebelum dinyalakan. Tips agar kulkas hemat listrik, salah satu cara untuk membuat kulkas hemat listrik bisa dengan memberi jarak antara kulkas dengan dinding dan perabot lainnya di sekitarnya. Kulkas memerlukan jarak sekitar 10-15 cm dengan dinding dan perabot lainnya di dekatnya, lalu 30 cm dengan langit-langit atau plafon. Hal ini perlu dilakukan agar kulkas tidak menjadi cepat panas dan beban kerjanya menjadi lebih ringan. Dengan begitu, energi listrik diperlukan untuk mengoperasikan kulkas tidak terlalu banyak.